banyak ni tadi? pasukan elit khusus negara asing, bahkan Amerika Serikat, Dia ambil merasa step tu. hidup nyali dan tak berkutik. Oh, Like dan share video mantap. ini jika Anda Assalamualaikum geng, selamat kembali lagi kalian ke channel aku. Apa khabar kalian? Semoga semuanya sihat, jaga kesihatan. Yelah, dalam keadaan pandemik sekarang ni kan, COVID-19 ni, kena jaga geng, jaga jarak, pakai maskernya. Kalau enggak penting, enggak ada urusan di luar, jangan keluar, duduk di rumah aja. Dan untuk kalian yang sentiasa menonton video aku, mendukung aku, sentiasa komentar aku, terima kasih banget aku ucapkan. Gak lupa untuk kalian yang baru di YouTube ataupun baru di channel aku ni, tolong geng subscribe, sebab subscribe itu gratis geng. Like, share video-video aku, dan yang paling penting geng, tekan tombol loncengnya untuk menonton video-video terbaru aku. Like, comment, and subscribe. Baik geng, seperti biasa hari ini aku akan buat satu reaction video yang mana ada request daripada sahabat kita nak aku react video tentang ilmu mistis Kopassus yang paling ditakuti tentera Amerika hingga ke general di Pentagon. Geng, ini judulnya udah gempak, udah mantap judulnya aja, belum videonya nanti kita nonton geng. Semua orang tahu Indonesia adalah negara yang mempunyai banyak ilmu mistis, ilmu kebatinan, ilmu pertahankan diri sehingga ke international. Dengan ilmu pertahankan diri seperti silat udah dikenali seluruh negara. Tapi hari ini kita akan membahaskan atau mereaction video tentang ilmu mistis yang ada pada Kopassus sehingga bikin tentera Amerika takut. Jadi untuk tahu lebih lanjut tentang apa video ni, yuk nonton aku react. Yuk geng. AY Channel. tidak dimiliki satuan elit militer negara lain, Indonesia melalui Tentara Nasional Indonesia atau TNI dikenal memiliki kemampuan kanuragan. Ilmu kanuragan ini merupakan ilmu yang memusatkan tenaga dalam. Bagi militer negara lain, ilmu ini disebut ilmu mistis. Pasukan khusus TNI dikenal ahli dalam menggunakan ilmu kanuragan atau lebih dikenal dengan tenaga dalam. Ilmu itu tidak dimiliki oleh pasukan elit asing dari negara lain. Meski tidak unggul di teknologi dan persenjataan. Wih, guna jari geng. Patahkan pakai jari, guna jari geng. Ini kalau jari aku udah patah, udah bengkok geng. Seperti tadi. Tekan tombol loncengnya untuk menonton video terbaru aku. Kayak gini geng. Jari geng. Kalau aku guna begini pun belum tentu patah nih. Gimana guna jari? Lain macam ilmunya geng. Namun Tentara Nasional Indonesia atau TNI memiliki ilmu yang buat tentara asing kesulitan meladeninya. Bagi TNI, pasukan khusus Amerika terlalu mengandalkan teknologi. Pasukan khusus Amerika Serikat dianggap terlalu mudah dikalahkan saat tidak dibekali dengan peralatan teknologi maju. Awal pembentukan pasukan khusus TNI pun membandingkan beberapa pasukan khusus di berbagai negara untuk dijadikan role model. Ketika tahun 1980-an, ABRI atau TNI hendak membentuk pasukan khusus yang antara lain memiliki kemampuan teror. Satuan pasukan khusus dari berbagai negara pun dijadikan sebagai referensi. Dari berbagai referensi yang diperoleh, TNI pun melihat beberapa pasukan yang dinilai cocok. Pasukan khusus yang memiliki kemampuan komplit tanpa terlalu tergantung dengan teknologi. Pasukan khusus dari Jerman GSG 9, Inggris SAS, pasukan khusus anti-teror Angkatan Laut Perancis, dan pasukan khusus Korea Selatan. Satuan-satuan di atas banyak mempengaruhi pembentukan pasukan khusus di lingkungan TNI, seperti Kopassus, Denjaka, Kopaska, dan juga Paskas. Teknik pelatihan pasukan khusus dari sejumlah negara itu
kemudian direkomendasikan oleh asisten intelijen Hankam, Kepala Pusat Intelijen Strategi Letjen TNI LB Murdani. Beni meminta segera diterapkan dalam pembentukan pasukan khusus TNI di Kesatuan Kopassus. Pasalnya, semua teknik yang diramu dari berbagai aliran pasukan khusus itu diyakini mampu membentuk tiap personel pasukan khusus TNI menjadi pasukan tempur yang sangat profesional. Profesional yang dimaksud oleh Letjen Beni adalah tiap personel pasukan khusus yang sudah terlatih, baik bisa melaksanakan misinya hingga tuntas meski hanya bermodal peralatan dan persenjataan yang sangat terbatas. Dengan kata lain, kehebatan pasukan khusus tidak ditentukan oleh teknologi yang digunakan dalam pertempuran, melainkan oleh kemampuan personel dalam menguasai ilmu bela diri, penggunaan senjata tajam, dan keterampilan penggunaan senjata api yang tidak dilengkapi dengan teknologi yang serba canggih. Oleh karena itu, demi mencetak pasukan khusus yang dalam misi tempurnya tidak terlalu tergantung pada teknologi, Letjen LB Murdani melarang pasukan-pasukan khusus Amerika Serikat untuk dipergunakan sebagai referensi. Hingga saat ini, pasukan-pasukan khusus Amerika Serikat seperti Green Berets, Navy SEAL, Delta Force, dan juga SWAT memang selalu tergantung kepada teknologi militer untuk mendukung operasi tempurnya. Misalnya untuk melakukan pertempuran malam hari. Semua pasukan khusus Amerika Serikat sangat tergantung kepada teropong pelihat malam atau Night Vision Google atau NVG. Dengan menggunakan teropong seperti ini, tentara Amerika Serikat bisa melihat targetnya dalam gelap. Tapi bagi pasukan khusus seperti Kopassus, untuk melihat dalam gelap tidak perlu NVG. Pasukan khusus TNI AD dibekali ilmu bela diri pernapasan merpati putih sehingga bisa melihat dalam gelap. Kopassus naik motor, juga mampu menembak tepat layaknya sniper bahaya. tanpa dibantu oleh teropong dalam jarak minim. Ditutup kepalanya, lepas tu di aim untuk ditembak. Kalau enggak betul-betul ada latihan yang mantap, enggak betul-betul ada ilmu yang betul tu, bisa ada kecelakaan, geng. Untuk siapa kanak-kanak atau siapa yang enggak ada ilmu cukup di luar, jangan meniru aksi ni, geng. Amaran, warning. Minimal 300 meter. Sedangkan pasukan khusus Amerika Serikat umumnya bisa melakukan dengan bantuan teropong. Pasukan khusus Amerika Serikat yang umumnya berbadan besar kadang merasa superior dibandingkan pasukan khusus TNI yang berbadan lebih kecil. Betul. Tapi para pasukan khusus Amerika Serikat itu menjadi tidak berkutik ketika ilmu debus pasukan khusus TNI mulai dikeluarkan. Seperti menjadi kebal oleh sabetan senjata tajam berkat ilmu debus yang dikuasai. Seorang pasukan khusus Amerika Serikat yang berbadan raksasa hanya bisa kebingungan. Pasalnya ketika pasukan khusus Amerika Serikat itu disuruh berdiri di atas lembar kertas koran dan kemudian diangkat oleh dua pasukan khusus TNI sambil mengerahkan tenaga dalamnya. Kertas, geng. Bisa terangkat dengan sangat mudah. Namun yang paling mudah untuk membuat kelenggar para pasukan khusus Amerika Serikat adalah ketika dalam latihan Jungle Survivor mereka disuguhi buah durian. Tak ada seorang pun pasukan Amerika Serikat berani makan durian, sementara pasukan khusus TNI bisa menyantap semua durian. Durian enak, geng. Durian Berkat mantap. kemampuan pasukan khusus Indonesia yang tiap personelnya menguasai ilmu bela diri dan tenaga dalam itu, sesungguhnya telah membuat para jenderal di markas besar Amerika Serikat, Pentagon, merasa ketakutan. Para jenderal di Pentagon yakin pasukan khusus Indonesia menguasai ilmu hantu. Sementara pasukan khusus Amerika sama sekali asing dengan ilmu kebatinan tersebut. Oleh karena itu, jika dalam latihan bersama para pasukan khusus TNI mulai menerapkan ilmu kanuraganya, misalnya makan beling sewaktu mempraktikkan ilmu debus, benar-benar membuat para pasukan khusus Amerika Serikat sama sekali tak berkutik. Maka menjadi masuk akal jika dalam pertempuran melawan pasukan khusus TNI, para pasukan khusus Amerika Serikat yang bertempur tanpa menggunakan teknologi militer canggihnya bisa dengan mudah dikalahkan. Demikianlah kehebatan pasukan khusus TNI yang membuat pasukan elit khusus negara asing
Bahkan Amerika Serikat Dia ambil merasa step tu. cukup nyali dan tak berkutik. Oh, Like dan share video mantap. ini jika anda... Okey geng, itulah dia isi kandungan video yang berjudul Ilmu Mistis Kopassus yang bikin General di Pentagon salute. Memang mantap lah geng. Informasi dalam video tadi mengatakan kebanyakan tentera luar negara ataupun seperti tentera Amerika ni lebih banyak menggunakan teknologi. Kelebihan teknologi yang mereka ada. Contohnya tadi, jika masuk ke hutan, tentera Amerika akan menggunakan teropong apa namanya, aku tak ingat, CGR ke apa, enggak pasti, tapi teropong tu bisa melihat ketika waktu malam dengan jelas. Tapi tentera Kopassus ni enggak payah pakai teropong, enggak payah geng, enggak perlu. Goblok. Mereka mempunyai ilmu yang bisa melihat pada waktu malam, enggak perlu pakai teropong geng, enggak perlu semua tu geng. Dan yang aku paling kaget tadi geng, guna jari geng matahkan besi. Kita kalau gunakan satu tangan, seluruh tangan ni pun belum tentu boleh patah tu besi. Tangan kita yang patah. Diam! Guna jari geng, satu jari, 5 jari okey lagi. Satu jari, kalau aku ni memang patah. Tapi itulah antara ilmu mistis Kopassus atau digelarkan ilmu hantu, yang ramai menyebutnya ilmu hantu. Sehingga kan tadi General Pentagon pun terkejut geng, kaget, disalutnya geng. Seperti semua tahulah, Indonesia ini mempunyai ilmu mistis yang banyak, ilmu batin. Jadi itu satu kelebihan. Walaupun Indonesia enggak mempunyai teknologi yang besar seperti Amerika, enggak bagus kualitinya seperti Amerika, tapi kita ada kelebihan di tempat lain. Jadi mereka menggunakan ilmu-ilmu dalaman, ilmu batin ini diterapkan ke dalam militeri. Seperti Kopassus ni menggunakan ilmu-ilmu batin. Jadi itu satu kelebihan. Dan semoga tentera-tentera militer ini dapat menjaga keamanan dan kenyamanan negara dengan terbaik dan mantap. Salute. Good job! Okey geng, terima kasih sudah menonton video-video aku daripada awal hingga habis. Terima kasih banget yang belum subscribe. Sebab apa? Gratis saja geng. Kita jumpa aku dekat next video. Okay? Assalamualaikum.